Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak di channel SDMT TV. Kali ini kita akan belajar tentang surat Al-Fil, yaitu materi PAI semester 2 bersama Ustadzah Husra. Dalam pembelajaran ini, diharapkan kalian nanti mampu memahami makna yang terkandung dalam surat Al-Fil. Selanjutnya, dapat membaca lancar dan benar sesuai dengan makhorijul huruf dan ilmu tajwid. Yang ketiga, mampu menghafalnya. Oke, yang pertama adalah tentang surat Al-Fil. Surat Al-Fil terdiri dari berapa ayat? 5 ayat, betul. Kemudian diturunkan di kota mana? Di Mekah. Oke, termasuk golongan surat Makkiyah. Yang ketiga adalah diturunkan setelah surat Al-Kafirun. Surat Al-Fil adalah urutan surat ke-105 dalam Al-Quran. Al-Fil artinya gajah. Nama surat Al-Fil diambil dari akhir bunyi ayat pertama. Pesan surat Al-Fil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Kuasa dan kita sebagai hambanya tidak boleh bersikap sombong. Asbabun nuzul dari surat Al-Fil adalah adanya peristiwa di tahun gajah yang dilakukan oleh Raja Abraha yang zalim. Ia menyerang kota Mekah dan berniat menghancurkan Ka'bah karena Ka'bah itu ramai dikunjungi setiap tahunnya, meski dia sudah membuat bangunan gereja yang tak kalah megah dan indah. Namun atas kuasa Allah, Abraha dan pasukan gajahnya dapat dilumpuhkan. Inti dari surat ini adalah kisah gagalnya usaha penghancuran Ka'bah oleh Abraha, Raja Yaman, dan 60.000 tentaranya. Termasuk di dalamnya ada 13 gajah atau dalam riwayat lain ada yang mengatakan 9 gajah. Tahun terjadinya peristiwa ini juga dicatat dalam sejarah Islam sebagai tahun gajah. Oke, selanjutnya adalah poin kedua, makhorijul huruf. Perhatikan pengucapan makhraj huruf yang mirip ini ya. Yang pertama adalah ta dan po. Ta dan po. Yang kedua, ha dan ha. Ha dan ha. Yang ketiga, sa dan so. Sa dan so. Yang terakhir adalah a dan a. Alif dan ain. A dan a. Mari kita bunyikan bersama-sama. Ta dan po. Ha dan ha. Sa dan so. Kemudian a dan a. Ulangi berkali-kali ya, agar lebih lancar. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah membaca lancar dan benar. Membaca lancar dan benar panjang pendeknya, yaitu tentang mat tabi'i. Yang kedua, tentang tajwidnya, Ustadzah akan khususkan pada hukum bacaan nun sukun dan tanwin dan mim sukun ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Perhatikan tabel di bawah ini ya. Ini adalah bacaan-bacaan yang ada pada surat Al-Fil. Yang pertama adalah bacaan tajwidnya, kemudian sebabnya, kemudian cara membacanya. Yang pertama adalah mat tabi'i. Ketika ada harokat fathah berdiri, ya, contohnya ha, ada huruf fathah, setelahnya ada huruf alif, contohnya ba, ja, kemudian ada kasroh, setelahnya ada huruf ya sukun, ya, contohnya fi, li, ji. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Yang kedua adalah bacaan idhar syafawi. Sebabnya ada mim sukun bertemu dengan huruf ta, ya, fa, po, atau kaf. Ya. Nanti cara membacanya mimnya dibaca jelas atau diputus. Contoh, mim sukun bertemu dengan huruf ta. Alam taro. Kemudian mim sukun bertemu dengan ya. Alam yaji'al. Mim sukun bertemu dengan fa. Hum fi. Mim sukun bertemu dengan po, him poiron. Kemudian mim sukun bertemu dengan kaf, faja'alahum ka.
faja'alahum ka. Nah, jadi jelas ya. Selanjutnya adalah bacaan ikhfa syafawi. Sebabnya ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya dibaca samar-samar disertai dengan dengung 2 harokat. Contoh, tarmihim bihijarah. Selanjutnya adalah bacaan idhar halqi. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf alif, cara membacanya dibaca jelas. Contoh, toiron ababil, toiron ababil. Selanjutnya adalah idgham bi gunnah. Ketika ada nun sukun bertemu dengan mim, ya, cara membacanya masuk meleburkan kasrah tanwin atau seperti diberi tanda tasdid disertai dengan dengung 2 harokat. Contoh, ka'asfim ma'kul. Selanjutnya yang terakhir adalah bacaan ikhfa hakiki, yaitu ketika ada nun sukun bertemu dengan sin. Cara membacanya sama-samar disertai dengung. Contoh, mil sijil. Oke, dipahami. Selanjutnya kita praktekkan ya. Kita baca surat Al-Fil bersama-sama per ayat. Kita awali dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kita ulangi lagi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Selanjutnya, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ayat ketiga, wa arsala 'alaihim tayran ababil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Ayat keempat, tarmihim bihijaratin sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Ayat terakhir, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kita bergetar sedikit ya, suara ustadzah mungkin sudah terlalu capek. Kita ulangi dari awal. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ya, nanti diulang-ulang sekiranya bisa benar tajwidnya, makhrajnya, kemudian dihafalkan. Sekilas tentang arti surat Al-Fil. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tidakkah engkau tahu Muhammad? Perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Oke anak-anakku, sebelum Ustazah akhiri ada penjelasan sedikit tentang tajwid ya. Yang pertama adalah disebut matobi'i, yaitu ketika ada fathah, kemudian setelahnya ada huruf alif. Yang kedua ada ya sukun, ada harokat kasroh, kemudian diikuti ya sukun. Yang selanjutnya adalah ada dhamma, setelahnya ada huruf wawu sukun. Contohnya ya fathah dan alif panjang 2 harokat, kemudian kasroh dan ya sukun yuridu. Kemudian ada dhamma diikuti dengan wawu sukun ya tubuh. Ada lagi yaitu ketika ada dhamma terbalik, itu juga bacaan matobi'i. Kemudian ada kasroh berdiri, itu juga termasuk bacaan matobi'i. Yang terakhir ketika ada fathah berdiri disebut matobi'i. Jadi Ustazah ulangi sekali lagi, matobi'i adalah apabila ada fathah kemudian diikuti alif,
ada kasroh, kemudian diikuti ya sukun, kemudian ada gumah, diikuti wawu sukun, atau ada harokat fathah dan kasroh berdiri, dan ada gumah terbalik. Maka itu dibaca matobi. Selanjutnya adalah nun sukun atau tanwin. Bacaannya dibagi menjadi 4, yaitu iklab, ikhfa, idgham, dan idhar. Yang pertama adalah iklab. Iklab itu ketika ada nun sukun dan tanwin di dalam Al-Quran, kita menemukannya bertemu dengan huruf ba, atau di depannya ada huruf ba. Ya, jadi itu disebut bacaan iklab. Contohnya sami'an basiro. Yang kedua adalah bacaan ikhfa. Ini paling banyak sendiri hurufnya ya. Ketika ada nun sukun atau tanwin, baik fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin, ketika bertemu dengan salah satu huruf ta, dal, po, qaf, kaf, sa, jim, oke, bagus, za, terus sa, oke, sya, so, kemudian do, zo, dan za disusul dengan fa. Oke, selanjutnya adalah bacaan idgham. Idgham ini dibagi menjadi 2 ya. Ada idgham bila guna dan idgham bi guna. Idgham bila guna yaitu ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro, ya, lam atau ro. Contohnya miladunka. Ya, yang selanjutnya contohnya khairul lak. Jadi tidak berdengung. Yang kedua adalah idgham bi guna, yaitu ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, mim, nun, wawu, ya, cara membacanya berdengung. Wa may ya'mal innafa'ah, dan selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah idhar. Idhar adalah bacaan ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha. Cara membacanya jelas. Contoh, man amana min willin, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah bacaan hukum mim sukun. Ada 3. Yang pertama adalah ikhfa syafawi, yang kedua idgham mutamathilan, yang ketiga idhar syafawi. Ikhfa syafawi yaitu ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Contoh wa ma hum bikharijin. Yang kedua adalah idgham mutamathilan ketika ada mim sukun. Mim yang pertama ingat berharokat sukun ya. Yang kedua nanti harokatnya bisa fathah, kasroh, dhammah, dan lain sebagainya. Contohnya anfusihim min. Nah, didengungkan. Yang terakhir adalah bacaan idhar syafawi, di mana ketika ada huruf mim sukun bertemu dengan salah satu huruf ini ya, ada 27 atau bisa disebut dengan huruf selain mim dan ba. Contohnya wa aurasakum ardhahum wa diyarahum wa amwalahum. Oke, begitulah anak-anak ya. Terima kasih sudah melihat video Ustadzah kali ini. Ya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, and comment. Sampai ketemu lagi di video Ustadzah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.